Selamat malam adik-adik. Kita berjumpa lagi di Antioquia Kids YouTube. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai nyanyi-nyanyi tentang kekuatan kuasa dari Tuhan, keren. Kita mau nyanyi penyembahan dulu, terus kita berdoa, oke? Oke. Mari kita nyanyi Yesus terlebih besar. Lipat tangan semuanya dan tutup mata. Kita nyanyi renungkan sungguh-sungguh ya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Nyanyi lagi adik-adik. Tutup matanya, sungguh-sungguh katakan Yesus terlebih besar. Lebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib, Engkau berkuasa atas hidup kami, Engkau berkuasa atas sekolah kami, Engkau berkuasa atas pelajaran kami, Engkau berkuasa atas keluarga kami, Engkau berkuasa atas keuangan keluarga kami. Mari Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami
kiranya mau pimpin dari awal hingga akhirnya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biar siapapun yang mendengar dan melihat diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Amin. Wah, kira-kira ada berapa orang nih? 1 orang? 2 orang? 3 orang? 4 orang? Tuhan Yesus katakan, di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir kalau kita menyebut Dia sungguh-sungguh. Amin. Amin gak? Nah, adik-adik, cuma satu yang punya kuasa yang dapat merubah dunia ini. Bukan manusia terkenal, bukan artis terkenal, bukan orang yang kuat, bukan. Tetapi hanya siapa? Hanya Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam Tuhan Yesus. Lagi bimbang, lagi ketakutan, nyanyikan lagu ini. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Nyanyi lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Nyanyi terus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Nyanyi lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Nyanyi lagi. Ada kuasa terus dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah domba Allah, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Adik-adik percaya? Kalau kita tahu, baru kemarin mungkin ada sebagian atau yang udah seminggu masuk sekolah ya kan? Ada yang lagi MPLS, ada yang lagi dapat sekolah yang baru karena baru pindah mungkin ya. Terus dapat kelas, dapat teman yang baru. Waduh, nggak enak nih kak. Aku dibully kak. Ada preman kak. Aku ketakutan sama orang itu kak, ngegeng, punya geng. Aku sendirian kak. Terus, aduh kak, aku nih sebenarnya otaknya terbelakang kak. Aku susah untuk bergaul kak. Jadi gimana ya kak? Ada kuasa dalam darah Tuhan Yesus. Kan kau kayak ajarin darah Yesus. Cuman ngomong gitu kan. Yesus, panggil Yesus. Kalau takut, kalau bimbang, kalau kecewa, sedih, kesel, nggak bisa ngapa-ngapain, panggil siapa? Darah Yesus. Ada kuasa dalam namanya, ada kuasa dalam darahnya. Panggil nama Tuhan Yesus. Bilang apa? Darah Yesus atau Tuhan Yesus. Nah, ini lagu favorit kita. Kita nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sampai ini merasuki jiwa kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat
tapi dalam nama Yesus ada apa? Tetap ada jawaban adik-adik. Ya nggak? Bener nggak? Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita ingin mendengar sebagian dari firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita supaya kita lebih tambah percaya lagi bahwa kuasa Tuhan itu ada real. Ya, yang takut di sekolah, takut dibully, itu dia lagi penting-pentingnya, takut dibully, panggil nama Yesus. Karena cuma Yesus yang sanggup. Kalian nggak tahu lagi mau ngadu ke siapa, mau sama guru, nanti takut diomongin. Sama papa mama, sama orang tua kalian, takut juga. Mau sama guru sekolah minggu jauh, teleponnya nggak tahu. Adik-adik boleh telepon ke Oki atau guru-guru yang lainnya. Terus apa lagi? Mau ngadu sama kakak, nggak bisa juga. Tapi ada Tuhan Yesus yang melihat kamu, adik-adik. Yesus kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia sudah bangkit, dia hidup. Dia pernah mati cuma 3 hari, tapi dia bangkit lagi. Dia datang ke sini untuk ngebelain kita. Amin. Dia datang ke dunia ini untuk membebaskan kita, untuk menebus dosa kita dan membela kita. Ini serius, adik-adik. Cuman Yesus yang sanggup. Yesus sanggup. Kita nyanyikan lagu ini. Dia sanggup, dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus sanggup, adik-adik. Sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Benar, Yesus sanggup loh dari awal. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Katakan Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup. Yesus sanggup
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Sekali Yesus sanggup. Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan hidup. Kita berdoa yang adik. Terima kasih Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu yang berkuasa dan hebat itu, supaya firman-Mu itu menjadi tameng bagi kami. Dan kami mengerti rencana-Mu ya Tuhan. Hidup kami diubahkan dan firman itu terus berbicara kepada kami, menguasai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala ketakutan kami, segala kekecewaan kami ya Tuhan Yesus, ketidakbisaan kami serahkan ke bawah kaki-Mu, dan firman-Mu yang menyucikan, yang menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Kakak harap kabarnya baik-baik aja ya. Nah adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yes, adik-adik yang di rumah sudah siap dong untuk mendengarkan firman Tuhan? Yeay, kalau sudah siap, tema hari ini kakak kasih judulnya Iman yang Teguh. Apa adik-adik? Iman yang teguh. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari 3 tokoh Alkitab, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik boleh buka dulu yuk Alkitabnya di Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Gimana adik-adik? Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Nah, mungkin ayat Alkitabnya agak sedikit panjang, kakak nggak baca semuanya, adik-adik boleh baca selengkapnya nanti sesudah habis ibadah atau sebelum adik-adik tidur, atau kalau adik-adik ada waktu, adik-adik boleh baca selengkapnya. Nah, di sini kakak mau menjelaskan sedikit aja dari isi dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Jadi ada satu raja bernama Raja Nebukadnezar. Raja ini membuat sebuah patung. Patungnya itu terbuat dari emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya itu 6 hasta, adik-adik. Nah, patung ini didirikan di daratan Dura di wilayah Babel. Ya. Lalu Raja Nebukadnezar ini menyuruh semua orang untuk mengumpulkan para wakil raja, para bupati, para hakim, para ahli hukum, semuanya disuruh kumpulin. Dan raja membuat perintah adik-adik, semua orang harus sujud menyembah kepada patung emas tersebut. Barang siapa yang tidak mau sujud menyembah kepada patung tersebut, maka raja akan mencampakkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perapian yang nyala-nyala itu adalah kita dibakar di api yang sangat-sangat besar. Wah, panas tuh ya adik-adik ya. Apinya besar banget, serem banget deh adik-adik. Lalu adik-adik, raja mendengar ada yang mengadu kepada raja kalau ada 3 orang yang tidak mau
sujud menyembah kepada patung tersebut, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka mempunyai iman yang sangat teguh kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mau menyembah kepada patung tersebut karena mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Nah, adik-adik, lalu raja ingin bertemu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita bisa lihat di ayat 14 ya adik-adik. Raja menanyakan pertanyaan ini kepada mereka. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Lalu dijawab nih adik-adik pertanyaan dari raja. Kita bisa lihat di ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wah, mantap banget nih jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mau menyembah kepada patung emas tersebut. Lalu adik-adik, di ayat-ayat selanjutnya, raja marah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, mereka diikat dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, perapian yang sangat panas. Nah, perapiannya itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya adik-adik. Wah, tadinya sih udah panas, terus dibikin lagi tambah panas karena raja marah kepada mereka ya adik-adik ya. Lalu di ayat 24 adik-adik, raja terkejut. Wah, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Di ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Wah, siapa tuh adik-adik? Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wah, jadi saat Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian itu, tiba-tiba raja kaget nih, kok di dalam ada 4 orang? Wah, raja kayaknya salah lihat nih. Tapi raja melihatin di dalam itu ada 4 orang adik-adik, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Satunya lagi siapa nih kira-kira? Hantu. Bukan ya adik-adik ya. Ternyata satunya lagi itu adalah malaikat adik-adik. Jadi Tuhan Yesus mengirim malaikat untuk menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, lalu adik-adik, di ayat 28 kita bisa lihat, berkatalah Raja Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melarang titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Wah, kita harus seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego nih adik-adik, tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi adik-adik ya. Lalu adik-adik, yang lebih hebatnya lagi nih,
di ayat 29 dan 30, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Di ayat 30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Wah, hebat banget kan tuh. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus, lalu Raja mengeluarkan perintah lagi, barang siapa yang menghina rajanya, barang siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka mereka akan dihukum. Wah, adik-adik. Nah, kita bisa belajar ya adik-adik dari Sadrak dan Mesak Abednego, bagaimana cara kita mempertahankan iman kita. Nah, di sini kakak ada beberapa kunci untuk kita mempertahankan iman kita ya adik-adik ya. Satu itu kita harus yakin akan pertolongannya Tuhan Yesus. Nah, yang tadi kita kalau udah baca, kita udah dengar Sadrak, Mesak, dan Abednego itu yakin adik-adik dan percaya kalau Tuhan Yesus mampu menolong mereka. Tadi kita udah baca di ayat 16 sampai 18 ya adik-adik ya. Nah, yang kedua itu adik-adik, taat. Mereka tidak menyembah patung emas tersebut, tetapi adik-adik mereka tetap mempertahankan iman mereka, tetap menjadikan Allah sebagai perlindungan dan kekuatan yang tidak tergantikan oleh apapun itu adik-adik. Wah, jadi hebat banget nih iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu hebat banget ya adik-adik ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Tetap bertahan dan berjuang dalam mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus dalam situasi apapun. Wah, adik-adik bisa ya mempertahankan iman kita ya adik-adik ya. Wah, amin. Nah, adik-adik mungkin firman Tuhannya nggak lama-lama, kakak cukup sampai di sini aja firman Tuhannya. Kakak tetap berharap adik-adik tetap mempertahankan iman adik-adik dalam situasi maupun sedih, senang, kita tetap mempertahankan iman kita ya adik-adik kepada Tuhan Yesus. Yes. Oke adik-adik, kita boleh lipat tangan kita tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami tadi sudah memuji, membesarkan nama-Mu, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ini semua karena berkat dan anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan tetap ajarkan kami untuk mempertahankan iman kami dalam situasi apapun ya Tuhan. Baik susah, senang, sedih, kami tetap mempertahankan iman kami hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Kau berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya adik-adik, bye-bye. Nah, adik-adik, udah dengar firman Tuhan ya? Keren kan? Ada 3 anak muda. Wah, dia Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian dia dibakar api. Masih muda. Kok kita pengen tahu ya? Dia sekolah minggunya di mana ya? Kok canggih banget ya? Ya adik-adik, dia diajarin sama papa mamanya udah pasti. Dia datang ke gereja udah pasti zaman dulu.
Oh, ke gereja, iya, ke bait Tuhan namanya. Nah, adik-adik, dia disuruh apa? Disuruh baca firman Tuhan siang dan malam dibaca firman. Meskipun dibully, dia nggak mau menyembah. Apapun yang terjadi, gue nggak mau menyembah. Saya tidak mau menyembah. Titik. Meskipun dibakar, meskipun sampai nggak ada yang nolongin, pokoknya saya tidak mau menyembah patung itu. Jago nggak? Karena siapa? Karena dia dimampukan oleh Tuhan Yesus. Karena dia baca firman Tuhan terus. Jadi jangan takut adik-adik. Tuhan pasti bela adik-adik. Ketidakbisaan, ketakutan, dibully terus, balik lagi ke bully. Jangan takut, maju terus di dalam nama Yesus. Terus gimana Kak? Ya udah, gak usah bergaul sama mereka. Sendiri aja. Tapi kamu gak sendiri. Kamu ada Tuhan Yesus. Pegang dalam nama Yesus. Gimana? Dalam nama Yesus. Yesus dalam hati aja. Yesus tolong. Yesus tolong. Ya gitu kan? Iya. Waktu aku dibully juga gitu. Yesus tolong. Yesus tolong. Yesus tolong. Nggak tahu bagaimana Tuhan Yesus pasti tolong. Kasih jalan keluar. Amin. Kita berdoa, kita mau tutup. Tepuk tangan. Tutup matanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu sebagai kekuatan yang baru bagi kami. Kami mau diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semuanya Tuhan. Dengan berkat yang dari ilahi itu terjadi dalam kehidupan kami. Memenuhi tubuh, jiwa, roh, pikiran kami juga ya Tuhan. Angan-angan kami disucikan oleh firman-Mu ya Tuhan yang kudus dan suci itu. Terima kasih Tuhan. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau menjadi ya Tuhan alat-Mu pada akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan penebus dosa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Bye-bye. Sampai ketemu lagi sama Koki. Yeay. Tuh, sebentar ya. Dan berkati.